Pernah nggak sih lu ngerasa selama ini udah banyak bantu orang? Udah sering ngalah, udah selalu ada waktu mereka butuh, tapi semua itu kayak cepet banget dilupain. Selama lu terus baik, semuanya terasa normal. Orang datang ke lu waktu butuh bantuan, waktu lagi susah, atau waktu butuh didengerin. Tapi anehnya, pas sekali aja lu capek, sekali aja lu nolak, atau sekali aja lu nggak bisa ngasih hal yang sama, suasananya langsung berubah. Tiba-tiba lu yang dianggap beda, lu yang dianggap nggak peduli. Bahkan kadang bentuknya sesederhana ini, ada orang minjem uang ke lu. Waktu butuh cara ngomongnya baik banget, tapi pas lu tagih malah dia yang lebih galak. Yang utang dia, tapi yang seolah bikin masalah malah lu. Dari situ kita mulai sadar, kadang masalah terbesar dari jadi orang baik bukan karena kebaikan itu salah, tapi karena orang terlalu terbiasa nerima itu sampai akhirnya menganggap semua itu memang harus selalu ada. Dan di video kali ini, gue akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa orang yang paling sering memberi justru paling gampang disalahkan. Dan kenapa jadi orang baik tanpa batas sering berakhir jadi beban buat diri sendiri. Fenomena kayak gini sebenarnya sering banget kejadian dalam hidup sehari-hari. Dan ini bukan cuma soal utang. Ada orang yang selalu jadi tempat curhat, tapi pas lagi capek dan gak bisa dengerin langsung dianggap beda. Ada yang sering bantu urusan orang lain, tapi pas sekali nolak malah dibilang gak peduli. Ada juga yang terus ngalah demi jaga suasana, tapi begitu mulai pasang batas justru kelihatan jahat. Padahal dari kecil kita selalu diajarin buat jadi orang baik, dan itu memang gak salah. Masalahnya ada satu hal yang jarang dibahas. Kebaikan yang dilakukan terus-menerus sering berubah jadi ekspektasi. Awalnya dilihat sebagai bantuan, lama-lama jadi kebiasaan, lalu dianggap sesuatu yang memang harus selalu ada. Di titik itu, orang yang memberi jadi serba salah. Kalau terus ngasih, dia capek dan terkuras. Tapi kalau berhenti, dia dianggap berubah. Jadi kalau lu pernah ngerasa kebaikan lu makin lama kayak kehilangan nilainya, itu bukan perasaan yang dibesar-besarkan. Memang ada pola yang bikin orang cepat terbiasa dengan hal baik, sampai akhirnya bantuan yang awalnya sukarela pelan-pelan diperlakukan seperti kewajiban. Disitulah sisi gelap menjadi orang baik mulai kelihatan. Bukan karena kebaikan itu salah, tapi karena kebaikan tanpa batas sering berbalik jadi beban buat orang yang melakukannya. Dalam psikologi, ada satu konsep yang bisa bantu jelasin fenomena ini, yaitu hedonic adaptation. Sederhananya, manusia itu cepat terbiasa dengan apapun yang terus-menerus hadir dalam hidupnya, termasuk hal-hal yang baik. Sesuatu yang awalnya terasa spesial, kalau terlalu sering muncul, lama-lama akan terasa biasa. Makanya banyak hal yang di awal bikin kita sangat senang, setelah beberapa waktu efeknya menurun. Bukan karena hal itu nggak bernilai lagi, tapi karena otak manusia cepat menyesuaikan diri. Yang tadinya terasa seperti bonus, lama-lama diperlakukan sebagai keadaan normal. Kalau konsep ini dibawa ke hubungan antar manusia, polanya jadi jelas banget. Waktu pertama kali seseorang dibantu, dia akan merasa sangat bersyukur. Tapi kalau bantuan yang sama terus datang berulang-ulang, respons itu pelan-pelan berubah. Bukan berarti dia selalu orang jahat, tapi karena secara psikologis dia mulai terbiasa. Awalnya dia bilang, "Makasih ya, lu baik banget." Setelah beberapa kali, rasa terima kasih itu mulai turun. Dan setelah terlalu sering terjadi, bantuan itu mulai terasa seperti sesuatu yang memang wajar dia terima. Di titik itu, maknanya sudah bergeser. Yang dulu terasa istimewa, sekarang dianggap biasa. Dan saat suatu hari kebiasaan itu berhenti, yang muncul justru rasa kehilangan. Makanya sering kejadian hal yang aneh. Bukan semua bantuan yang dulu diingat, tapi justru satu momen ketika bantuan itu nggak datang. Dari sini kita mulai paham kenapa orang yang selama ini terus memberi sering merasa nggak dihargai. Bukan semata-mata karena semua orang jahat, tapi karena manusia memang cenderung menormalkan hal baik yang terlalu sering mereka terima. Selain cepat terbiasa dengan kebaikan, manusia juga punya kecenderungan lain yang sangat penting buat dipahami. Kita cenderung merasakan kehilangan lebih kuat daripada rasa senang saat mendapatkan sesuatu. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai loss aversion. Artinya begini, satu kali kehilangan sering terasa lebih besar dampaknya dibanding beberapa kali menerima hal yang nilainya setara. Secara emosi, kehilangan memang terasa lebih tajam. Kalau dikaitkan dengan hubungan sehari-hari, efeknya jadi begini. 10 kali lu membantu seseorang mungkin terasa biasa aja di mata dia. Tapi satu kali lu menolak, satu kali lu berhenti bantu, atau satu kali lu bilang gak bisa, itu bisa terasa jauh lebih besar.
Makanya ada orang yang sudah berkali-kali dibantu, tapi begitu sekali aja ditagih, sekali aja dibilang nggak bisa, atau sekali aja nggak diprioritaskan, reaksinya langsung berubah. Nada bicaranya berubah, sikapnya berubah, penilaiannya ke lu juga ikut berubah. Padahal kalau dilihat dengan adil, bantuan yang udah pernah dikasih jauh lebih banyak daripada satu penolakan itu. Tapi secara psikologis, fokus manusia sering langsung pindah ke apa yang sekarang nggak dia dapatkan. Contoh hutang tadi pas banget buat jelasin ini. Waktu seseorang minjem uang, dia merasakan manfaatnya dan merasa lega. Tapi setelah waktu berlalu, rasa lega itu jadi normal. Lalu pas lu menagih, yang dia rasakan bukan lagi bantuan yang pernah dia terima, tapi tekanan karena sekarang dia harus ngembaliin sesuatu. Akhirnya situasinya jadi terbalik. Yang membantu malah terlihat menekan. Yang nagih haknya sendiri malah seolah jadi pihak yang bikin gak nyaman. Dan ini yang bikin orang yang terlalu sering baik sering ada di posisi yang merugikan. Semua pemberian sebelumnya pelan-pelan memudar, sementara satu momen ketika dia berhenti langsung dibesar-besarkan. Kalau dari sisi psikologi, kita udah lihat kenapa manusia cepat terbiasa. Dari sisi filosofi, ada penjelasan lain yang gak kalah penting. Dalam etika, ada konsep yang disebut supererogation. Intinya, ini adalah tindakan yang secara moral baik, terpuji, bahkan mulia, tapi sebenarnya bukan kewajiban. Jadi kalau seseorang melakukannya, dia layak diapresiasi. Tapi kalau dia nggak melakukannya, itu nggak otomatis bikin dia salah. Contohnya begini, membantu orang yang sedang kesulitan jelas sesuatu yang baik. Tapi kalau seseorang sampai terus-menerus ngorbanin waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan uangnya sendiri buat orang lain, itu sudah lebih dari sekedar kewajiban dasar. Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari, batas antara baik dan wajib ini sering kabur. Begitu seseorang terlalu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya melampaui kewajiban, orang-orang di sekitarnya mulai lupa bahwa semua itu adalah pemberian. Mereka mulai melihatnya sebagai bagian dari peran orang tersebut, bukan lagi dia baik banget udah bantu. Tapi berubah jadi Ya emang dia orangnya begitu. Lalu geser lagi jadi Bukannya memang harusnya dia begitu. Di titik itulah ketidakadilannya muncul. Sesuatu yang seharusnya dihargai sebagai tindakan ekstra, lama-lama malah diperlakukan seperti kewajiban yang harus selalu ada. Jadi beban orang baik sering bukan cuma karena dia banyak memberi, tapi karena lingkungannya diam-diam sudah mengubah semua pemberian itu jadi tuntutan. Kalau dua penjelasan tadi digabung, gambarnya jadi makin jelas. Dari sisi psikologi, orang cepat terbiasa dengan kebaikan yang berulang. Dari sisi moral, kebaikan yang dilakukan terus-menerus bisa bergeser dan dianggap sebagai kewajiban. Hasil akhirnya sama, orang yang paling sering memberi justru jadi orang yang paling gampang disalahkan saat berhenti. Bukan karena dia salah, tapi karena standar terhadap dirinya sudah terlanjur naik. Ini yang bikin banyak orang baik lelah secara emosional. Mereka sudah memberi banyak, sudah berusaha jaga perasaan orang, sudah terbiasa ngalah, tapi tetap aja pada akhirnya yang diingat orang justru satu momen ketika mereka nggak bisa memenuhi harapan. Lama-lama ini menciptakan pola yang melelahkan. Seseorang memberi bukan lagi murni karena ingin, tapi karena takut mengecewakan. Dia membantu bukan karena selalu mampu, tapi karena takut dianggap jahat kalau berhenti. Dia terus ada untuk orang lain, padahal dirinya sendiri makin kosong. Dan itu sebabnya banyak orang yang kelihatan paling sabar, paling pengertian, dan paling sering membantu justru menyimpan kelelahan yang paling dalam. Di titik ini, kita bisa mulai lihat inti masalahnya. Masalahnya bukan pada kebaikan itu sendiri. Menjadi baik tetap sesuatu yang berharga. Peduli pada orang lain tetap penting. Membantu saat memang mampu juga tetap indah. Sisi gelapnya muncul saat kebaikan diberikan tanpa batas yang jelas. Saat seseorang terlalu lama selalu ngalah, orang lain lupa bahwa dia juga punya batas. Saat seseorang terlalu sering membantu, orang lain lupa bahwa bantuan itu sebenarnya pilihan, bukan kewajiban. Saat seseorang selalu tersedia, orang lain lupa bahwa dia juga bisa lelah. Jadi yang berbahaya bukan kebaikannya, tapi ketika kebaikan itu terus berjalan tanpa ruang buat berhenti. Karena tanpa batas, kebaikan sering berubah bentuk. Awalnya terasa seperti hadiah, lalu berubah jadi kebiasaan, setelah itu jadi harapan, dan pada akhirnya berubah jadi tuntutan. Ketika sudah sampai di tahap itu, orang yang memberi hampir pasti akan terluka. Bukan karena dia salah membantu, tapi karena dia terlalu lama membiarkan orang lain mengira bantuan itu akan selalu ada. Maka pelajaran pentingnya bukan jangan jadi orang baik. Pelajarannya adalah tetap jadi orang baik, tapi jangan kehilangan batas.
Jadi kalau selama ini lu pernah merasa kebaikan lu seperti nggak dihargai, itu bukan berarti lu terlalu sensitif. Bisa jadi memang ada pola yang sedang bekerja di situ. Orang terbiasa dengan kebaikan yang terus mereka terima, dan ketika itu dibiarkan terlalu lama, bantuan yang seharusnya sukarela bisa berubah jadi sesuatu yang dianggap wajib. Itulah kenapa dalam banyak kasus, orang yang paling sering memberi justru jadi orang yang paling gampang disalahkan. Maka pertanyaan yang penting buat direnungkan bukan cuma kenapa orang bisa begitu, tapi juga ini, selama ini kebaikan yang lu kasih ke orang lain benar-benar lahir dari pilihan, atau pelan-pelan sudah berubah jadi sesuatu yang lu lakukan karena takut dianggap jahat kalau berhenti. Kalau jawabannya mulai condong ke yang kedua, mungkin itu tanda bahwa yang perlu diperbaiki bukan niat baik lu, tapi batas lu. Karena jadi baik itu penting, tapi tetap punya batas juga penting. Jangan sampai orang lain terus nyaman menerima, sementara lu diam-diam habis di dalam. Dan mungkin di situ letak hal yang sering kita lupa. Jadi orang baik memang penting, tapi menjaga diri sendiri juga sama pentingnya. Karena kalau kita terus memberi tanpa batas, yang habis bukan cuma tenaga, tapi juga diri kita pelan-pelan. Sekian untuk video kali ini. Kalau lu merasa pembahasan ini relate atau mungkin pernah ada di posisi yang sama, coba tulis pengalaman lu di kolom komentar. Dan kalau lu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa dukung video ini dengan like dan subscribe biar kita bisa lanjut ngobrol lebih dalam di video berikutnya. See you in another dimension.